jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi selain itu pun ayah tuh pernah bekerja sebagai, ya aku dibilang bandar itulah, bandar narkotika. Pernah di suatu hari itu dia menjadi agen. Kok bisa banyak mungkinnya gitu. Hafalnya. Ya itu pun semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya kan. Betul. Jadi yang pertama tuh ketika saya waktu kecil itu pernah tuh saya melihat apa namanya di TV itu Hafiz Quran Indonesia. Motivasi saya itu ketika futur itu ya mengingat orang tua lah. Langsung ya. Iya langsung ya, karena perjuangan orang tua itu lebih apa namanya, luar biasa lah perjuangannya untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kita sebagai anaknya harus berjuang dalam belajar gitu. Bincang bareng Mafas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman penghafal Quran di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di BBM Bincang bareng Mafas. Insya Allah pada kesempatan kali ini yang pernah saya sepil sebelumnya di podcast sebelumnya bahwa ada salah satu santri di cabang MRBJ. Itu beliau merupakan santri yang pertama kali menyetorkan hafalannya tercepat ya. Di waktu itu selama 25 hari. Luar biasa. Alhamdulillah bisa kita datangkan di podcast kali ini untuk kita bisa tahu nih pengalaman beliau dalam menghafal, apakah ada kisah menarik lainnya yang bisa kita ambil pelajarannya. Langsung aja ke Ustadz, siapa namanya? Novel Sadi. Nur Sadi. Iya. Usia berapa? Usia alhamdulillah baru masuk 18 tahun di tanggal 14 kemarin. 18 tahun. Baru 2 tahun berarti? Iya. Berarti 18 tahun ini? Iya. Kelahiran berapa sih? 2006. Tapi di asrama bukan yang termuda ya? Masih ada. Bukan, masih ada yang Masih ada yang lebih muda. juniornya. Berarti kan kemarin sempat dapat informasi dan juga sempat di-share juga di grup pelayan gitu. Ada salah satu santri MRBJ udah selesai. Wah ini keren banget, belum 1 bulan kan? Iya. Setoran udah selesai aja. Ini gimana ini caranya? Tapi yang sebenarnya saya pikirkan sih sepertinya udah ada tabungan gitu. Iya. Tapi memang betul Zat, udah ada tabungan. Ya alhamdulillah ada tabungan. Sekitar berapa sih? Ya kepegang itu 15 juz. 15 juz. Itu dari juz 1 urut ya. Berarti yang 15 ke belakangnya termasuk butuh effort ya buat Oh ya, butuh effort. Tapi termasuk cepat juga ya. Jadi kemarin gimana tuh? Apa 15 juz dihabisin dulu dalam sehari? Enggak lah. Gimana? Itu kan nunggu antrian juga dalam satu halaku tuh kan enggak satu orang. Oh iya, gantian ya. Ya gantian lah. Kalau enggak siapa lah ini ya, makanya orang butuh setoran juga katanya. Berarti kira-kira 15 juz itu dihabisin dalam berapa hari tuh kemarin setoran? Yang sudah lancar kan? Yang mana? Yang 15 juz lancar. 15 juz. Setoran sama ustadznya? Kurang lebih itu udah seminggu lah. Seminggu. Iya. Sepekan. Itu mengikuti jam halakoh atau kadang di luar halakoh pun Ustaz Nopal inisiatif buat nyetor atau kadang di luar halaku pun masih setoran juga Ustaz. Oh dibolehin sama ya alhamdulillah dibolehin. Kalau yang teman-teman yang lain maksudnya di teman-teman halakohnya Ustaz Nopal sendiri udah pada sampai mana kira-kira? Saat ini? Ya alhamdulillah ada yang juga udah khatam. Itu kan ada satu halaku tuh 6 orang. Jadi alhamdulillah udah 5 orang yang khatam di halaqah saya. Kurang 1 berarti. Iya, kurang 1. Itu pun kayaknya udah mau selesai atau gimana? Iya, tinggal 10 halaman lagi kayaknya. Ya Allah, cepet banget. Padahal bisa bilang di kelompok tersebut termasuk yang punya tabungan banyak nggak? Enggak juga, Sat. Enggak juga ya? Enggak. Ada juga kalau yang halaqah 2 itu banyak juga tabungannya. Oh, tapi ini udah masuk bulan ke bulan 4 Oktober, September awal ya? Ketiga. Enggak, itu enggak dihitung sama tasin ya? Iya. Tasin sebulan. Tasin sebulan. Mulai setoran berarti bulan apa? Bulan November. Oh iya. Belum ada juga 3 bulan ya? Berarti kemarin sudah setoran terakhir. Masih enggak tanggal berapa setoran terakhir? Biasanya itu tanggal 25 Sat. Kan? Ingat kan pasti kan? Iya, insyaallah. Terus berarti
Khatamannya kapan kira-kira? Khataman khatmul Qur'annya Ya. di tanggal 27 di bulan ini insyaallah. 27 berarti hari apa tuh? Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Iya, hari Sabtu bersama berapa santri yang sudah selesai? Kurang lebih 11 orang Ustaz nanti. 11 orang, Iya. alhamdulillah udah selesai dalam waktu ya jangka 3 bulan ya paling lama ya. Iya, Masya Allah. Itu nanti berarti sisa berapa Zat, yang belum selesai? Sisanya 6 orang. Ya, berapa orang ya? 6 orang. Ya, luar biasa sih. Termasuk Alhamdulillah ya, juga. kalau bisa saya katakan ya tiap angkatan tuh ya Ikhwan pasti semakin kesini semakin bertingkat kualitasnya gitu. Dan angkatan 1, kalau angkatan 1 memang bagus-bagus ya saya lihat. Angkatan 1, angkatan 2, 3, 4 yang baik yang di cabang atau yang di pusat Iya. masih punya kualifikasinya tersendiri. Ada satu ya orang yang memang bagus spesial gitu ya dalam segi hafalan. Termasuk yang angkatan antum, termasuk yang bisa dibilang superior itu banyak yang udah mau selesai. Termasuk yang di sini santri akhwat. Tahu nggak? Kesehariannya pakai bahasa Arab. Oh, wallahu alam Ustaz. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya juga kaget, keren-keren ini santri akhwat ya. Padahal baru masuk tapi kesehariannya dibiasakan pakai bahasa Arab. Kan berarti kan luar biasa kualifikasinya. Terus Ustaz Noval ini kalau boleh tahu punya saudara berapa? Punya saudara 4 orang Ustaz. 4 orang. Iya. Anak keberapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang pertama itu kakak, yang kedua kakak perempuan Perempuan semua. Yang ketiga saya, iya, yang keempat adik laki-laki. Terus gimana kondisi mereka? Udah selesai semua? Udah ada pertunangan, kerja atau gimana? Masih sekolah? Alhamdulillah yang nomor 1 udah nikah. Udah nikah. Iya, yang nomor 2-nya belum, masih ancang-ancang lah. Umur berapa kalau boleh? Yang nomor 2 di tahun 2003. Berapa tuh? Anak pertama? Anak pertama tahun 99. Sama kayak aku. Sama. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi yang kedua udah ini kerja. Iya, kerja. Alhamdulillah. Yang keempat masih sekolah ya? Iya, masih sekolah kelas 6 SD. Masih kecil. Yang dua ini apa yang satu ya udah nikah ini tinggalnya masih di rumah atau udah ikut sama suami? Udah ikut sama suami, tapi sih masih berdekatan rumahnya sama rumah mama. Iya. Oke, masih bisa balik. Iya, masih bisa. Kalau yang kedua masih di rumah. Iya, masih di rumah. Terus kan di samping apa namanya Sak Noval ini Sak Noval ya, novel. Padahal saya bukan orang Sunda. Di samping apa namanya dikenal di kemarin selesai cepat ya setorannya, alhamdulillah. Juga apa namanya punya keunggulan di bidang ini MTQ ya. Iya, alhamdulillah Sat. MTQ cabang tilawah. Cabang Hifzul Quran 10 10 juz. juz dulu. Iya. Tuh masih SMP. Di waktu kapan tuh? Iya, SMP. SMP ya. Iya. Sama apa lagi? Pingpong ya. Iya, bola tenis meja. Tenis meja. Iya. Itu yang saya dengar dari informasi. Iya. Jadi kalau boleh tahu bisa nih diceritain ke kita semua teman-teman gimana kisah perjalanan dari Sak Noval. Ya terserah mau dari kapan ya. Intinya kenapa kok bisa banyak mutkinnya gitu. Hafalnya apakah ada penderitaan-penderitaan yang dialami sehingga banyak motivasinya ya, ataukah dari mana gitu kok bisa dibilang ya konsisten bisa sampai sekarang gitu. Silakan. Ya, itu pun semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya kan. Betul. Jadi yang pertama tuh ketika saya waktu kecil itu pernah tuh saya melihat apa namanya di TV itu Hafiz Quran Indonesia. Tahun berapa sih? Waktu SD saya lupa Sat. Iya. Jadi tuh di situ saya termotivasi ketika saya melihat itu, rasanya kayak mana ya? Enak kali mendengarnya. Rasanya pengen kali kapan lah aku bisa kayak gini gitu. Jadi tuh jadi ketika tamat SD itu saya pengen masuk ke pesantren. Jadi orang tua pun nggak nyuruh ke situ, nggak mendukung lah istilahnya. Dari Sak Noval sendiri berarti ya sudah pengen. Iya, pengen kali, pengen mondok. Jadi orang tua pun
menyarankan ke jangan pesantren nanti kau nggak tahan katanya. Ternyata pas udah masuk ke pondok, udah dalam jangka waktu 1 minggu, malah pulang. Beneran masuk SMP ya? Pondok Iya SMP, iya. Seminggu nggak tahan pulang. Iya pulang nangis tuh. Tapi berlanjut itu sampai berapa lama tuh di rumah? Di rumah itu pun sampai kelas 2 lah, kelas 2 SMP. Itu pun saya menabung tuh kan, menabung uang. Awalnya itu niatnya bukan untuk mondok lagi, akan tetapi mau beli motor. Oh, SMP tuh. SMP itu pengen kali, karena kan di waktu itu di rumah itu ya kekurangan ekonomi ya. Salah satunya tuh motor nggak ada, jadi saya pengen membeli itu. Jadi alhamdulillah dengan niat saya untuk mengumpulkan itu, alhamdulillah tercapai. Dan ketika saya udah terkumpul nih uangnya, saya berkomunikasi dulu sama mama, mak, ini kayak mana nih, niat saya mau beli motor ada juga, dan mau mondok lagi ada juga. Yakin kau mau mondok katanya, nanti udah pulang lagi nangis kan. Jadi itulah, ya udah pikirkan dulu katanya. Ya udah, kalau memang udah niat tekadnya, ya udah mondok lagi gak apa-apa. Nanti pun kalau mau beli motor, nanti kita konfirmasi sama nenek, nanti biar ditambahkannya uangnya gitu. Jadi itu kondisi rumah sama pondok itu jauh atau dekat? Kurang lebih 10 menit dekat. Kalau boleh tahu dulu nggak bertanya kan? Pas apanya? Nggak bertanya kenapa? Nggak bertanya. Ya salah satunya jauh dari orang tua. Nggak pernah jauh dari orang tua. Biasa lah ya. Iya. Tapi apa namanya? Sempat lama berarti di rumah nggak lanjut mondok lagi? Iya, 2 tahun. Oh, berarti kelas 1, kelas 2. Itu itu posisi di rumah itu? Iya, di rumah. Tapi aja. sekolahnya tetap di? Sekolah tetap di pondok. Oh, di pesantren. Iya. Itu pun pulang balik gitulah. Jalan? Nggak jalan lah, jauh juga tuh. Kadang namanya itu naik itu apa namanya kok di sini Gojek namanya. Oh. Iya, kalau nggak ada Gojek ya numpang sama kawan. Gojek berapa saat dulu? Kok dulu tuh kalau sendirian tuh 4.000-an 5.000-an gitu. Sedangkan ada angkot gak sih? Angkot nggak ada sana, ke sana perkampungan. Oh iya. Nggak tahu sih. Jadi rutin ya bolak-balik naik. Iya, rutin set. Lumayan juga itu. Itunya. Terus setelah memutuskan buat mondok, lanjut mondok nih berarti ya. Berarti kelas berapa itu? Kelas 3 set. Kelas 3 mau mondok ya. Terus dibolehin nih. Dibolehin, alhamdulillah. Berarti perjalanan mondok itu dimulai ketika sebenarnya kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP ya. Di situlah. Berarti mulai menghafal juga di situ. Ya, awalnya mulai menghafal ya kelas 1 tuh kan. Oh, jadi udah mulai. Jadi kan di sekolah tuh kan ada juga ekstrakurikulernya menghafal. Tapi enggak setiap hari. Ketika itu di hari Jumat, setiap hari Jumat. Jadi kan hafalan itu enggak melekat gitu, Sat. Enggak seperti orang yang di pondok gitu. Tapi tetap ada setoran ya sama ustadznya? Ada setoran, tapi itu di surat pendek belakang? Enggak, di awal di satu. Iya. Luar biasa ya, biasanya kalau awal sudah dari 30 ini langsung di satu. Tapi waktu itu langsung diseragamkan semua kan, maksudnya kan barangkali waktu itu Sanopal kondisinya mungkin apa namanya tasnya masih belum baik atau memang sudah bagus dalam kondisi masuk pondok itu. Jadi sudah masuk pondok. Sudah disuruh langsung hafal. Enggak juga, Sat. Jadi bacaan pun ya belum pas sekali lah. Berarti sembari menghafal, sembari belajar itu ya. Dapat berapa juz itu di SMP dulu? Ketika SMP itu dalam 1 tahun tuh alhamdulillah dapat 8 juz, Sat. Kalau dibagi-bagi nih, 8 juz itu 1 tahun di kelas 1 berapa juz? Kelas 1. Maksudnya? Di kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 berapa? Kelas 8 berapa? Kelas 9 berapa? Bisa sampai 8 juz. Oh, itu yang dapat 8 juz itu. Oh, dapat 8 juz itu, Sat. Ya kelas 3 itu aja. Oh, kelas Jadi 3. Kelas 1, kelas 2 itu cuma dapat 1 juz. Karena mungkin pulang balik itu tadi enggak fokus. Iya. Kalian kan menghafal itu ya pas di jam-jam belajar lah, jam masuk sekolah gitu jam. Termasuknya waktu itu 8 itu lancar berarti ya? Nggak paling lancar kali sih. Nggak terlalu lancar, tapi lancar. Yang distorkan ya. Iya. Jadi storannya mungkin tipenya
setoran selesai lanjut berikutnya ya, tapi setoran juga diulang-ulang terus ya. Iya, diulang-ulang terus Sat. Bagus sih, makin lengket. Lengket-lengket dia. Makanya mungkin sampai sekarang pun saya kira masih lengket ya. Yang 8 Insya Allah Sat. Terus oh iya, kok bisa apa namanya? Juara MHQ itu mulai di kelas berapa? Juara MHQ itu ya mulai di kelas 3 SMP. Oh, di waktu itu juga. Iya. Jadi yang pertama itu yang saya ikuti itu bukan MHQ, tapi MTQ. Yang kori-kori itu Sat. Tilawah. Iya, tilawah. Jadi yang pertama kali itu yang itu. Karena yang mau ikut MHQ yang pas itu tuh belum lancar kali hafalannya. Kayak mana mau ikut ya gitu. Tapi alhamdulillah di pas itu alhamdulillah punya bakat dikit-dikit lah ngikut tilawah. Alhamdulillah dapat juga lah juara gitu. Oh, Masya Allah. Terus apa namanya? Waktu itu yang MHQ mau ikutannya 10 juz memang. Iya, 10 juz langsung. Oh, berarti 2 juznya itu harus nambah lagi ya? Iya, nambah lagi ya Sat. Yang tilawah itu juara berapa dulu? Tingkat kecamatan tuh pas itu juara 2 Sat. Alhamdulillah. Juara. Tapi oh ya biasanya kalau juara 1 lanjut kabupaten ya. Iya, lanjut kabupaten Ini kelas 2 enggak. Cukup di situ aja. Tapi yang MHQ-nya mulai lomba tuh kapan? Ketika pas kelas 1 Alia. Oh, SMA. Iya, SMA. Jadi pas itu tuh alhamdulillah termotivasi dengan abang-abangan juga, abangan kelas. Nah, orang tuh pada ikut-ikutan semua MHQ. Jadi termotivasinya hafalan lancar itu ya ketika beliau mengikuti itu, mengikuti MHQ. Nah, jadi kan sering ngetes hafalan lah. Kok bisa lancar kayak gitu? Bertanya lah kepada beliau gitu. Gimana caranya kayak gini gitu. Dan akhirnya ya awalnya dari situ ya. Iya, berawal dari situ. Dan juga mungkin apa namanya di situ kan bisa lomba kan dapat hadiah dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang buat jajan ya kan, tabung. Sempat ikut berapa kali yo di lomba itu? MHQ di SMA berarti ya? Berapa ya? Nggak Di dihitung. tingkat kabupaten itu ya 3 kali Sat. 3 kali Kalau sama. MHQ 3 kali, kalau kecamatan mungkin lupa berapa Banyak ya. Terus di SMA sendiri itu Sat Nopal dapat berapa juz? Sampai kelas 3. Iya. Sampai kelas 3 itu alhamdulillah saya mendapatkan berapa tuh? 22 juz. 22. Berarti dari 8 tadi Dari 8 ya nambah berapa tuh? 14 juz. 14 juz. Iya, alhamdulillah. Tapi tetap ya sistemnya nggak diselesain ya. Maksudnya nggak selesai setoran 30 dulu, tapi memang setoran diulang-ulang ya. Iya, diulang-ulang Sat. Jadi pun guru di sana pun menyupport juga jangan terlalu cepat. Nah, biar berkualitas hafalan itu, jangan memikirkan kuantitas kan. Masya Allah. Tapi walaupun nggak cepat tuh termasuk cepat ya. Ya begitu Sat. Selama 4 tahun berarti ya. Dari kelas 3 ya. Iya, 4 tahun. Hitung bersih 4 tahun lah mondoknya. 4 tahun dapat 22 juz. Tapi kenapa yang tapi nggak terlalu lengket kali ya katanya. Maksudnya di sini kan yang lengket 15 katanya. Iya. Itu yang akhir-akhir tuh kurang memang. Kurang. Karena mungkin kurang di Murojaah juga kali ya. Ya gitu lah Sat. Karena kurang waktu juga. Karena kan pas kelas 3 itu nggak mondok lagi tuh. Oh, kenapa? Jadi kan hitung bersih pondoknya itu 3 tahun di kelas 2 sampai kelas 2. Kelas 9, 10, 11 berarti ya? Iya, jadi kelas 12 itu ya pulang balik lagi. Emang memutuskan Iya, memutuskan sendiri. waktu itu udah ada motor ya? Belum? Alhamdulillah udah ada Sat. Jadi kesampaian berarti beli motor? Iya, kesampaian alhamdulillah. Kehendak Dapat Allah. dua-duanya. Itu berarti kan uangnya tadi buat mondok nih. Iya, Terus sempat nabung lagi atau gimana? pas ketika pondok. Kan uangnya buat pondok lagi. Kan bingung kan tadi kan? Iya. Pondok atau buat beli motor. Iya, Sempat akhirnya putusnya buat pondok lagi. iya. Berarti sempat nabung lagi atau gimana? Enggak juga. Itu pun berlebih juga uangnya. Jadi mau beli motor ya ditambah sama almarhumah nenek. Oh, benar ya. Iya. Jadi kesampaian dua-duanya. Ya alhamdulillah, masya Allah. Kalau udah tahu selama apa ya pengalaman Sat Nopal menghafal tuh
di bagian mana sih sulitnya gitu. Maksudnya kan tiap orang mungkin beda-beda ya, apa pengalamannya menghafal tuh, apakah sulitnya di bagian ini ataukah banyak ujian apapun itu. Kalau bagi Ustaz Nopal tuh susah gak sih menghafal? Ya kalau bagi saya Ustaz, kalau namanya menghafal Quran itu ya nggak susah. Kata orang tuh yang paling mudah menghafal itu ialah menghafal Quran. Oh iya. Beda dengan menghafal matan. Kalau menghafal matan itu makin susah katanya. Lebih susah daripada menghafal Quran katanya. Ya emang betul. Ini ya maksudnya apa namanya kata-katanya itu ya. Iya. Tapi emang banyak yang bilang ya memang Quran itu lebih mudah. Dan karena lebih mudah pun kalau terlena nggak dijaga lebih mudah pula hilangnya. Iya. Terus apa namanya pernah nggak sih berada di posisi futur gitu ketika pengalaman menghafal dulu di waktu SMP SMA ya mungkin ya, kan nggak selamanya kondisi iman gitu kan selalu berada di atas gitu. Kadang ada posisi di bawah dikarenakan beberapa faktor ya. Kalau Ustaz Nopal sendiri pernah nggak? Ya setiap manusia itu Ustaz pasti merasakan futur. Pasti ya. Iya. Jadi ya salah satunya motivasi saya itu ketika futur itu ya mengingat orang tua lah. Langsung ya. Iya langsung ya, karena perjuangan orang tua itu lebih apa namanya, luar biasa lah perjuangannya untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kita sebagai anaknya harus berjuang dalam belajar gitu. Untuk apa masa kita Iya. hidup kan kadang mikirnya tujuan kita hidup kan juga buat orang tua. Iya. Pembagian beliau dan sebagainya. Terus apa namanya setelah Ustaz Nopal mondok selama 3 tahun itu, berarti kan kira-kira umur berapa SMA? Umur 17 tahun ya selesai. Iya. Itu apakah ada pengalaman lagi? Apakah mondok lagi sebenarnya di luar? Atau pernah kerja juga atau langsung ke sini? Itu gimana sih? Ketika selesai tamat sekolah itu yang nggak langsung sini Ustaz. Langsung sini? Enggak. Jadi tuh ketika itu ada jangka waktu itu 4 bulan sebelum ke sini. Sebelum sini ya. Jadi yang bulan pertama itu ya di rumah aja, bantu mama buka jualan gitu. Jualan di depan rumah lah gitu. Jualan apa kalau betul? Rumah makan kecil-kecilan Ustaz. Warung ya. makan lagi. Enak lah ya tiap pagi makan di ya gitu juga. Ya gitu lah sekali kan. Jadi ketika bulan yang kedua itu kan pening tuh mau kemana, nggak tahu mau kemana. Itu minta saran dari teman-teman, dari abang kelas, mau kemana cocoknya. Yang apa namanya, yang intinya itu setiap orang tuh berbeda-beda pendapatnya ya kan Ustaz? Iya. Itu tuh jadi ada orang tetangga bilang ya udah masuk sini aja tempat ini, ya itulah Bang Yusril katanya. Oh, Yusril. Yusril. Iya, Yusril. Enggak apa-apa. Ya, Yusril katanya. Masuk situ aja, itu entah mana tahu nanti ada channel-channel ke Turki katanya. Yusril kan ke sana tuh kan. Iya. Jadi delegasi. Saya pun pengen juga ke sana saat ke kuliah ke Timur Tengah. Jadi insyaallah kalau Allah permudahkan, amin. Bisa kan. Jadi tuh namanya tadi sempat kerja. Ketika itu sempat udah dapat channel lah dari ayahnya Ustaz Yusril. Terus itu kan membutuhkan waktu jangka 3 bulan lagi mau masuk ke sini. Jadi ketika itu saya berpikir ini mau masuk apa enggak nih. Udah lulus tuh Ustaz, udah lulus. Cuma lagi kan berpikir tiket pesawat nanti mau bayar pakai apa nih, nggak mungkin pakai daun. Tapi itu kondisi udah tahu ya orang tua. Ya udah tahu. Udah terima di. Udah tahu ya, orang tua pun mendukung Ustaz. Ya. Jadi kemana nih? Harus cari apa namanya? Kerjaan juga. Ya, ada tambahan uang. Telah minta channel sama abangan kelas, alhamdulillah dapat. Yang pertama kali itu di Johor menggantikan imam, ya dalam 10 hari. 10 hari aja. Iya. Pas lebaran. Lebaran apa Idul Fitri? Lebaran Idul Fitri. Iya. Bukan Ramadan. Bukan. Pas lebaran. Iya, pas ketika saya itu
Alhamdulillahnya ketika pas lebaran itu saya alhamdulillah ada jadwal khutbah Ustaz, di depan rumah, ada musola. Jadi ketika udah selesai khutbah, minta izin sama orang tua, langsung pergi. Nggak sempat sama keluarga yang lainnya. Berarti 10 hari itu di sana lah ya? Ya di sana di kampung orang lah, lebaran kampung orang. Jadi itu ketika udah pas 10 hari pindah masjid. Oh, karena cuma 10 hari ya kalau orangnya udah balik ya. Iya. Itu pindah lagi ke masjid itulah. Imam di situ, imam tetap lah selama 3 bulan. Alhamdulillah lah dapatlah bisa membantu untuk uang ya. Iya. Untuk keberangkatan. Tapi memang kalau dari kakak sendiri gimana keputusannya, apakah juga mendukung ya keputusan dari Ustaz Noval buat kesini, kan jauh kan perantau pertama kali ya? Iya pertama kali Ustaz, jauh kali ini. Gimana? Apakah bapak mungkin sempat komen kejauhan atau gimana gitu? Alhamdulillahnya Ustaz, keluarga saya semua mendukung semua. Iya. Tapi dari yang menghafal Quran itu emang apakah cuma Ustaz Noval atau memang semuanya dari menghafal Quran, kakaknya, adiknya? Oh alhamdulillah, saya dong Ustaz. Tapi antum. iya, tapi doakan Ustaz, semoga adik saya pun bisa mengikuti jejak saya. Tapi ini sekarang kelas berapa adik? Kelas 6 tahun besok masuk SMP ya. Katanya mau masuk pondok pesantren katanya. Oh, alhamdulillah. Iya. Jejak lurus ya. Kan dulu kalau apa namanya, ibunya Ustaz Noval ini kan pedagang ya, Iya. pedagang warung-warung kecilan. Iya. Nah kalau bapaknya sendiri dulu kerja? Iya bapak dulunya tuh awal-awalnya kerja itu apa namanya, mobil rental. Iya. Berarti mobilnya punya orang lah ya? Punya orang Ustaz. Bapak yang maksudnya yang menawar-nawarkan itu gimana sih? Ya, Enggak, itu orang-orang yang datang ke bapak. oh, minta di rentalin. Iya. Contohnya seperti ya, bawakan aku ke sini. Jadi mobilnya itu nyewa. Jadi hasilnya itu bagi 2. Oh, paham. Iya. Terus Jadi selain itu pun ayah itu pernah bekerja sebagai, ya aku dibilang bandar narkotika. Pernah di suatu hari itu dia menjadi agen. oh, tapi itu sejak kapan Ustaz maksudnya masuk ke ranah situ? si bapak ya Bapak. sejak maksudnya masuk Ke narkotika. oh sejak saya kecil dulu Ustaz. Oh, udah dari Emang kecil sebenarnya. dulu. Iya. Tapi ketahuannya Sempat ketahuannya itu ya pas saya kelas 3 SMP. pas lagi mondok berarti ya? Iya, pas lagi mondok, pas lagi semangatnya lah. Ketika Dapat itu kabar dari siapa itu? dapat kabar dari kakak. Ketika itu kakak datang menjenguk, bawa makan lah biasanya kan pada setiap iya. pekannya itu. Yaitu pas itu saya nanya, "Kak, mana ayah?" Katanya hari ini mau bayar uang SPP pondok. Tuh, kakak pun merenung pas itu. Merenung lama kelamaan kakak menangis. Ih, kenapa ini? Kakak pun nggak enak mau bicara apa, ngomongnya katanya. Ayah ketangkap katanya. Saya pun merenung, ya Allah, kenapa bisa? Itu berarti kalaupun Ustaz Noval nggak nanya bapak, mungkin nggak cerita kali. Nggak cerita kali, iya. Karena saya bertanya, karena sebelumnya itu ada janji sama bapak. Oh. Mau bayar uang itu, minta bayar uang SPP. Jadi pas kakak datang pas itu, janjinya pas itu juga sama bapak itu. Tapi waktu itu nggak datang. Pas Tanya pulang, ya saya tanya, kok nggak datang? Ya itu tadi. Lama nggak Ustaz? Masa jarak ketangkapnya sama Ustaz Noval tahu berita itu? Jadi tahu berita itu tuh ketangkapannya udah seminggu yang lalu atau Enggak, baru beritanya itu ketahuan pas malamnya itu Sat. Hari ini yang kemarin malam. Oh, baru kemarin. Berarti Iya, baru kemarin malam. Iya. Pas itulah. Tangkap di rumah berarti. Atau di Iya, di rumah. Alhamdulillahnya Sat. Ketika di rumah itu ayah tinggal sendirian. Alhamdulillahnya. Kalau boleh tahu beliau itu mohon maaf ya, maksudnya pemakai atau pengedar? Yang pertama itu yang sebelumnya dia menjadi pengedar itu dia memakai.
Oh, dari sejak Ustaz Nofal dulu kecil. kecil-kecil ya. Jadi ketika ya tuh jadi pengedar gitu ketika saya kelas 3. Kelas 3 Alia, disitulah pertama kali dia mengedar itu. Di situ dia ketangkep. Dan langsung Tangkap basah lah. kok bisa ada ceritanya nggak? Kok bisa ketangkap itu loh maksudnya? Apakah ada yang polisi nyamak? Ya setiap polisi itu kan pasti ada apa namanya Kayak agen apa namanya yang pasti ada setiap orang itu kan pasti ada yang ditujukannya untuk melaporkan ke atasannya. Jadi kan pas mata-mata. itu iya mata-mata. Jadi pas itu ada apa namanya yang pertama kali ayah menjual kepada seseorang itu. Jadi yang pertama kali itu yang ditangkap itu yang apa namanya Yang apa? yang orang yang membeli itu narkotika itu Oh. sama ayah. Jadi yang pertama ketangkap itu Oh, ya, orang oh. itu ya. Diinterogasi lah. Diinterogasi lah Dari dia siapa? dari siapa dapat ini katanya dari si fulan katanya. Jadi Boleh ketika lagi. malam itu Oh, malam ya? malam ketangkapnya saat ketika malam itu datanglah polisi dalam keadaan itu rumah mati lampu. Oh, memang mati lampu atau Enggak, emang direncanakan dari polisi itu saat. Oh, Iya, jadi alhamdulillahnya keluarga mama, kakak, adik pas itu enggak ada. Kalaupun ada mama di dalam rumah pasti diinterogasi. Pasti ikut lagi ke di mana kalau boleh tahu? Orang-orang di rumah maksudnya lagi di luar. Alhamdulillah pas itu tergerak hati mama itu saat mau beli nasi goreng. Padahal enggak ada direncanakan. Tapi alhamdulillah qadarullah mama disuruh itulah beli nasi goreng gitu. Jadi ketika itu ayah pas sendirian. Jadi polisi itu ketika pas mati lampu itu polisi keliling rumah itu mengepung. Jadi adalah diketok Ya, penangkapan ini ya. Ya, berarti langsung diproses waktu itu. ya diproses. Gimana Ustaz Nopal perasaannya waktu itu? Ya perasaannya ya gimana sebagai anak hancur lah. Sedih ya. Sedih lah saat mendengar orang tua kayak gitu. Lu sempat pulang nggak beberapa hari gitu libur di rumah atau tetap mondok? Sempat pulang saat ketika kakak datang itu Wah. saya pun izin pulang. Hmm. Sempat sampai seminggu lah. Kalau mama sendiri gimana? Maksudnya apakah ya pasrah itu? Ya mama Nggak pun kecewa. mau bilang apa emang udah dari dulu. Mm-mm. Ya, sebenarnya udah pada tahu ya. Udah pada tahu semua. Mungkin udah banyak kali dinasihati ya. Udah banyak kali saat udah sampai almarhumah nenek menasihatinya nggak bisa juga gitu. Karena emang berat sih kalau kecanduan dia. Iya namanya itu ya. Emang susah. Tapi awalnya dari mana kok bisa ke sana gitu? Apanya? Bapak itu awalnya dari mana kok bisa terpengaruh ke sana? Nanti kan apakah ada yang nawarin juga? Oh itu Allah alam Saat. Sebelum saya ada di dunia ini Oh. bapak pun udah mak itu. Berarti udah dari dulu ya. Iya. Tapi maksudnya bapak sendiri nggak mempengaruhi anak-anaknya ya untuk makan dan sebagainya? Pernah bapak itu mengatakan pas udah di dalam sel Oh, berapa bulan? 3 tahun. Gitu. Iya. Sampai SMA berarti? Sampai SMA iya Sat. Itu tuh benar bapak mengatakan jangan mau mengantar makanan sama bapak ke dalam sel. Ustaz. Iya. Jadi kata bapak jangan sampai kalian menjejakkan sini biar ayah saja gitu. Apa-apa. Gitu katanya. Pasti walaupun apa namanya di samping orang tua yang seperti itu ya, kadang hati baiknya juga ada itu, nggak Iya, mau kadang anak-anaknya ya juga gitulah, terjerumus. Mm-mm. Karena yang namanya kecanduan itu sebenarnya kita tahu itu nggak baik gitu, tapi Iya. nggak bisa buat nahan, Iya. ya kan sih. Itu juga perlu kita pahami ya kondisi orang seperti itu, nggak bisa kita salahkan gini nggak bisa karena kita nggak berada di posisi mereka, Mm-mm. nggak tahu juga apa namanya beban yang diberikan seorang bapak waktu itu Iya. bisa terjerumus ke sana. Tapi kalau dari Ustaz Nofal sendiri dari lubuk hati ya maksudnya, Iya. kalau ke bapak itu apakah termasuk yang sayang atau di tahap kecewa atau gimana karena bapaknya yang seperti itu? Maksudnya kecewa terhadap anak apa? Ya terhadap sikapnya, Sikap terhadap anak. mungkin ke ibunya, ke
Ya kalau dibilang sih terhadap anak tuh, kalau seorang orang tua itu kalau memang sayang dia nggak mungkin dia memberikan apa namanya, nggak mungkin dia itu memberikan uang dari hasil-hasil yang nggak baik gitu. Kalau memang betul-betul sayang terhadap anak, kepada istri gitu. Kalau memang berpikir secara Ya. apa gitu. Tapi mungkin kalau aku mikirnya mungkin bapak kurang paham aja sih, kurang tahu. Nah, kalau dari segi agama gimana bapak? Nah, kalau dibilang kalau dalam segi agama itu, kalau dibahas sama dia itu, dia paling tahu aja. Oh, Sampai politik itu tahu bapak itu. Tanyalah apapun dia tahu. kadang aneh ya. Iya, beda dengan yang lain-lain, Sat. Ya mungkin itu termasuk salah satu Kelebihan, ujian ya. iya. Ujian bagus nopal yang Iya, di siap. kehidupan. Dan mungkin kan tiap orang punya ujiannya masing-masing. Iya, Kalau pengalaman saya, bukan saya sih, ada saudara iya. juga ketangkap juga Sat. Mm-mm. Tapi mungkin bukan kayak kasusnya Bapak Ustadz Nopal yang Mm-mm. dari pembeli itu. Mm-mm. Jadi dijebak sama polisi Sat. Oh iya. Polisinya tuh pesen Oh iya, Nah. paham. pesan sama si pengedar ini. Iya. Pas ketemuan ditangkap lah. Itu saudara sih. Sampai sekarang ditahan juga, masih sampai sekarang. dirahasiakan. Kalau bisa bahkan jangan sampai tahu nenek sepupu-sepupu karena khawatir kaget nanti Iya. jantung kan gimana. Tapi berarti sekarang udah di rumah ya Pak? Iya, udah rumah, Sat. Di rumah. Kemarin dengar Ustadz Nopal mau mondok, gimana responnya? Mondok kemana? Ke sini. Kesini. Ya, responnya mendukung juga, Sat. Mm-mm. Tapi maksudnya nggak, kalau dari apa namanya, nggak ada larangan gitu ya maksudnya. Alhamdulillah Mendukung. Alhamdulillah semua keluarga itu, Sat, mendukung semua ketika masuk di Maskal Mufas. Termasuk ya keputusan adik mau mondok pun ya sebenarnya Iya. didukung lah ya. Mm-mm. Mau mondok di mana katanya, di Tempat saya dulu, Sat. mengikuti jejak kakaknya. Iya, karena di situ yang paling dekat pesantrennya. Mm-mm. Kalau apa namanya, keahliannya sendiri di adik juga sama kayak Ustadz Nopal? Alhamdulillah, Sat. Saya ketika ada lomba-lomba saya daftarkan dia. Di situ saya latih-latih lah dia. Alhamdulillah termotivasi lah dia ke jalan-jalan gitulah yang lurus gitu. Oh. Udah mulai hafalan Seperti- belum sih adik? Alhamdulillah udah, Sat. Sekarang ini dia masuk apa namanya, rumah tahfiz. Jangan story-nya sama antum dulu. Iya, sempat juga, pernah. Sat. Bagus. Jadi tuh saya tuh pernah dulu mendiri apa namanya, sama teman punya ayahnya. Jadi pertama kali kami itulah mengurus rumah tahfiz Quran itu. Nah, pertama kali kami membuka itu, ya itu kan muridnya itu dikit. Jadi yang pertama itu yang orang-orang terdekat dulu lah masuk ke situ. Jadi kan termasuk adik lah. Jadi adik mentutor sama saya lah, pernah lah, sempat. Berarti kira-kira udah berapa juz tuh adik? Alhamdulillah 1 juz insyaallah Di belakang depan. depan. Ya, semoga sama lah. Amin ya Allah. Bahkan mungkin kalau biasanya kakak tuh cita-citanya adik harus lebih baik dari Iya, pengen bisa ya? lebih baik ya, pengen, Senang Sat. kan? Senang. kita mau jadi kakak tuh kayak rasanya berhasil gitu. Mm-mm. Nah, tadi kan sudah diceritain apa namanya, perjalanan ke Maskan dan sebagainya. Nah, sebenarnya di Maskan ini apa harapan terbesar daripada Ustadz Nopal itu masuk di Maskan? Apakah ingin terjaga hafalannya lebih banyak mungkinnya, atau dan gimana sebagainya, kok bisa rela-rela jauh gitu kan? Barangkali mungkin di sana ada yang lebih dekat lembaga Iya. milih di sini. Ya, harapan saya ketika sudah masuk di sini saya bisa mungkin 30 juz. Amin. Setelah Tasmi itu lah ya tasmi 30 juz. Setelah itu bisa apa namanya, terwujudkan kuliah ke Timur Tengah. Ya, itu aja, Sat. Timur Tengahnya di mana rencana tuh? Kalau bisa di Mesir, Sat. Mesir. Karena kan apa namanya, kiblatnya ilmu itu di Mesir. Mesir, ya. Iya. Insyaallah. Di sini termasuk ya peluang besar sih sebenarnya orang-orang seperti Ustadz Nopal yang banyak hafalannya, Iya. berprestasi di bidang
hafalan ya. Mm-mm. Itu kalau bisa dipertahankan ya konsisten aja gitu. Apalagi nanti ada pengabdian ya. Maksudnya Iya, pengabdian. iya. Kalau bisa ya ngabdinya di sini-sini gitu di Hmm. sekitar pusat. Jadi musrif atau apa. Apalagi Uma itu bilang kemarin di Multako mungkin di tahun 2023 2024 beliau lebih banyak keluar gitu, cari relasi dan sebagainya. Untuk apa ya? Untuk kita itu anak-anaknya biar bisa kuliah ya. Iya. Biar dapat beasiswa di mana-mana. Karena kalau pakai biaya sendiri tentu mahal ya. Mm-mm. Apalagi di luar, ini luar biasa gitu perjuangan Uma Safari dakwah di sini ya. Untuk kita anak-anaknya. Insyaallah sabar ya. Misal nanti konsisten, semoga nanti ada peluang masuk ke sana ya. Ya, amin ya Allah. Terus selama di apa namanya maskan kemarin udah berapa 3 bulan ya, betah lah ya. Termasuk menurut Ustaz Novel gimana? Enak gak pondoknya? Wah, alhamdulillah enak Sat. Enak. Dibandingin sama yang dulu? Lebih enak ini. Kayak apa namanya? VIP lah. Lengkap semuanya. Ini juga lihat sih di asramanya nyaman ya. Iya, nyaman. Maksudnya tempatnya juga bagus dan nggak di pinggir jalan raya ya. Maksudnya Nggak, iya. masuk itu jadi Intinya itu Mending gitu. mendukung lah bagi orang yang penghafal Quran gitu. betul. Udah itu ber-AC. Berhasil. Iya. Emang luar biasa ini apa? Channel-channel Mas Nufas nih. Banyak orang-orang dermawan yang bantu ya. Iya. Sebagian dari rumah, hartanya kan orang tua asuh kan. Iya. Maksud saya dulu juga dibiayai sama orang tua asuh. Alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi kadang. Saya Mas Novel tahu orang tua asuhnya. Belum tahu Ustaz. Mungkin nantilah ketika akan Al-Quran. Biasanya masih di ini rahasiakan. Oh iya. Dulu saya juga gitu. Tapi nanti biasanya lambat laun tahu. Kalau memang mau cari tahu kadang bisa tanya orang tua asuhnya gitu. Kadang kalau wisuda atau hotmail ya, kan Iya. berita-berita tentang Ustaz Novel ini kan sebagai santri kan dilaporin terus tuh. Iya. Baik itu sama orang tua asuh, progresnya gimana. Iya. Kadang tuh ada yang mau menghadiri misal acara hotmail lah, di situ lah bisa bertemu. Bisa nanti ucapan terima kasih dan sebagainya. Iya. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan pada pada intinya sih pada penonton ya, pada Iya. penonton yang menyaksikan Ustaz Nopal ya, motivasinya dikasih semangat penonton biar juga seperti Ustaz Nopal yang menghafal konsisten atau mau kirim salam dan sebagainya kepada orang rumah, silakan. Ya, kepada sahabat media, teruntuknya kepada kawan-kawan saya dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah menyerah, tetap berjuang. Jangan pernah ada kata letih dalam diri kita, karena bahwasanya ada yang lebih letih lagi, lebih capek lagi daripada kita, yaitu siapa? Yaitu orang tua kita yang membesarkan kita dari kecil sampai besar. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita itu capek dalam belajar, karena bahwasanya ada yang lebih capek lagi. Jadi teruntuk teman-teman sahabat media semuanya dimanapun berada, tetap semangat, tetap berjuang dalam menuntut ilmu. Ya, teruntuk orang tua, semoga sehat selalu, Amin. murah rezeki, Amin. dilapangkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, semoga panjang umurnya, berkah umurnya, dan dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan segala urusannya, dan semoga Allah melindungi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hadirnya Ustaz Novel bagi orang tua juga memberikan wasilah ya kepada mereka, banyak kebaikan-kebaikan yang orang tua dapatkan dari adanya Ustaz Novel ini. Amin. Amin ya. Semoga istiqomah ya, masih lama ya, sudah Lama juga. tahan dulu HP-nya. Iya, Ustaz. Nanti jangan lupa juga tiap dapat HP dikabari orang Iya. tua ya. Kasih tahu di sini alhamdulillah enak, sehat. Kepalanya tambah banyak pasti kan senang ya orang tua dikasih kabar Ya, seperti alhamdulillah senang, itu. Ustaz. Rencana Ramadan pulang nggak ya? Ramadan Idul Fitri. Kayaknya enggak, Ustaz, Enggak ya? karena itu tadi Paham. Gak apa biar merasakan lebaran ya, di kampung lebaran orang. di kampung orang. Biasanya banyak juga kok kan teman-teman kan banyak dari luar Jawa kan. Iya, banyak juga, Ustaz. Itu pasti juga mereka mungkin nggak pulang. Mm-mm. Ya semoga
lancar lah di Mas kan. Amin. Bilang nggak ada beban lagi nih, maksudnya udah selesai setoran kan. Maksudnya Iya. beban daripada tanggung jawab amanah Mas Anulfas yang harus selesai setoran udah Alhamdulillah udah selesai. tinggal apa namanya, komitmen pribadi ya. Iya. Yang tasmi berapa juz itu kan, kalau Mas kan menargetkan misal 10, Iya. kalau Sanofal kan mungkin pribadinya mumpung masih lama ini kan, Iya. semoga bisa tercapai 30 juz. Amin ya Allah. Semoga nanti juga lancar ya pengabdiannya, bisa ada channel ya, Iya. bisa nanti daftar di kuliah di luar. Amin. Kalau belum tahu cita-citanya apa? Cita-cita Cita-cita. belum tahu. Belum tahu. Nggak, maksudnya saya belum tahu apa cita-cita. Sama juga belum tahu Ustaz. Apakah ngajar? Pasti sih kalau Ya kalau cita-cita sih salah satunya itu mengajar, pengen bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nas. Renas anfaqul linnas. Ya itu juga motivasi kan, motivasi buat tiap muslim lah ya. Iya. Karena manusia itu sebenarnya diciptakan bukan buat diri kita sendiri. Iya. Seperti halnya air itu kan juga bermanfaat bagi hewan dan sebagainya. Pohon, ya kita juga sama, kita juga diciptakan ya buat bisa bermanfaat bagi orang Bagi lain. orang lain. Semoga lancar-lancar lah ya, Amin. sampai ya kalau bisa sih di perjalannya waktu kadang tuh hati itu kadang berubah gitu niat, Iya. Ustaz. ya kan? Mungkin santri masih fokus sama hafalan, Mm-mm. tapi bisa jadi nanti ketika pengabdian fokusnya udah bercabang gitu. Jadi harapannya tetap berada di posisi yang memang benar-benar Ustaz Nopal tuh harapkan dari dulu gitu. Iya. Misal pengen kuliah ya tunjukkan keseriusan Iya. dan jangan ke arah manapun. Semoga orang tua bangga ya Amin. dengan Ustaz Nopal di sini, dan juga pastinya bisa memberikan karya-karya buat Mas Anulfas. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Mas Anulfas ini bangga gitu karena ada Ustaz Nopal. Ya. Amin. Amin ya Allah. Mungkin itu saja. Sudah alhamdulillah sudah ngobrol banyak panjang sama Ustaz Nopal terkait pengalamannya ya, dulu ketika SMP, SMA, dan juga perjalanannya menghafal, sulitnya dan sebagainya. Kenapa bisa lancar menghafal, ujian-ujiannya dulu ya. Nanti orang beda-beda, seperti Ustaz Nopal diuji dengan mungkin keluarganya yang kurang begitu baik ya dalam hal apa namanya pekerjaan dan sebagainya. Itu tentu menjadi ujian tersendiri buat Ustaz Nopal dan keluarga. Semoga dikuatkan ya Ustaz Nopal, ibu dan semuanya. Semoga juga apa namanya bisa diperbaiki lah baik dengan keluarga dan sebagainya. Semoga dapat pelajaran ya daripada kisah yang kami hadirkan pada hari ini ya. Mungkin itu saja, dan mohon maaf apabila dari saya banyak kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di BBM Bincang Bareng Mafas. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, San. Iya. Bincang bareng Mafas.